Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Adi Musalin, channel YouTube Adi Musalin. Pada pagi ini, Bapak akan paparkan tentang asal-usul bawaan pemasaran. Sebelum itu, silakan subscribe jika bermanfaat video sebarkan video ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi ini dapat memberi manfaat pada siapa saja yang menonton video ini. Oke, oke, Bapak akan jelaskan tentang yang pertama tentang apa itu marketing mix ya, pengertian asal usul, konsep tujuan, fungsi dan manfaatnya. Jadi sebelum itu maka kita semua film ini Bapak akan tampilkan sebuah video yang melihat apa itu marketing mix. Assalamualaikum, halo Bang Gona. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini kita akan membahas marketing mix, konsep, dan contoh penerapannya pada bisnis. Tidak punya latar belakang pendidikan di bidang marketing bukan berarti Anda tidak mempelajari tentang marketing. Dengan bantuan internet, kini Anda bisa mempelajari hal-hal berkaitan dengan marketing tanpa harus duduk di bangku kuliah. Salah satu konsep penting dalam marketing yang perlu Anda pahami adalah marketing mix. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ini di seminar, di televisi, atau di surat kabar. Namun, apakah Anda pernah mempelajari lebih lanjut? Jika belum, video ini adalah bahan yang tepat untuk mulai mempelajari konsep marketing mix. Tapi, sebelum kita jauh melangkah, mari kita tahu dulu apa sih marketing mix itu? Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada pasar yang ditargetkan. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Neil Borden, Profesor Marketing Harvard pada tahun 1948. Saat itu, Neil Borden baru mengenalkan istilah, tapi belum menyusun komponen dalam marketing mix. Pada tahun 1960, Jerome McCarthy baru memperkenalkan 4 variabel utama marketing mix, yaitu product, price, place, dan promotion. Marketing mix sudah lama digunakan para pemilik bisnis di banyak negara untuk menyusun strategi marketing yang efektif untuk sebuah bisnis. Konsep ini dapat digunakan baik oleh bisnis yang baru mulai maupun bisnis yang sudah lama berjalan. Awalnya, marketing mix hanya mencakup 4 elemen saja, yaitu produk, price, place, dan promotion. Namun, dalam perkembangannya, terdapat berbagai modifikasi elemen dari para ahli. Salah satu perkembangan konsep marketing mix yang paling banyak dikenal adalah marketing mix 7P. Konsep ini dikenalkan oleh Boms dan Bittner yang berisi 4 elemen 4P ditambah 3 elemen baru yaitu physical evidence, people, dan proses. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai 7 elemen utama marketing mix 7P. Number 1. Produk. Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang, bisa dalam bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Di era digital ini, produk tidak terbatas pada produk fisik atau jasa. Anda juga bisa menciptakan produk virtual seperti website, aplikasi, dan semacamnya. Yang perlu diingat ketika menciptakan produk adalah Anda harus memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan dari pasar. Karena itulah, Anda perlu melakukan riset produk untuk menemukan apa yang dibutuhkan pasar dan solusi apa yang bisa Anda tawarkan. Untuk memudahkan Anda melakukan riset pasar, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda jawab. Yang pertama, apa masalah yang dihadapi konsumen? Yang kedua, solusi atau produk apa yang bisa Anda tawarkan? Yang ketiga, bagaimana konsumen akan menggunakan produk Anda? Yang keempat, apa keunikan dari produk yang Anda tawarkan? Banyak bisnis yang gagal di tengah jalan karena buruknya kualitas riset produk yang dilakukan di awal.
Banyak pebisnis terjebak pada menciptakan produk yang hanya mengandalkan ide subjektif tanpa riset. Number 2. Price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan produk Anda. Harga yang terlalu rendah bisa membahayakan keberlangsungan bisnis. Di sisi lain, harga yang terlalu tinggi juga akan menurunkan minat pembeli. Anda perlu menemukan titik yang tepat di mana konsumen tidak merasa keberatan dan bisnis Anda tetap bisa berjalan. Dalam ilmu ekonomi, terdapat istilah break-even price, yaitu harga terkecil yang bisa dipasang pada produk agar bisnis tidak merugi. Untuk mendapatkan nilai break-even price, ada rumus tersendiri, yaitu Total fixed cost production volume ditambah dengan variable cost per unit sama dengan break-even price. Total fixed cost adalah biaya keseluruhan pembuatan produk, termasuk di dalamnya ongkos material, ongkos tenaga, dan ongkos lainnya seperti alat tulis kantor dan pemasaran. Production volume adalah jumlah keseluruhan produk yang dibuat. Variable cost per unit adalah biaya pembuatan satu buah produk. perlu diingat, break-even price belum mendatangkan keuntungan bagi bisnis. Itu adalah titik aman yang tidak merugikan bisnis Anda. Jadi, Anda perlu menambahkan sekian rupiah lagi dari break-even price untuk mendapatkan keuntungan. Number 3. Place. Place atau tempat adalah lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Sebuah bisnis memerlukan lokasi penjualan yang ideal untuk bisa menjangkau target pasar dengan mudah. Place di sini mencakup kantor pusat, gudang, pabrik, toko fisik, kantor cabang, hingga toko cabang. Anda tidak harus menempatkan kantor pusat, pabrik, dan toko fisik dalam satu lokasi. Pilihlah lokasi yang ideal dengan mempertimbangkan fungsi dan biaya. Kini, place tidak terbatas hanya pada lokasi fisik. Anda pun perlu mempertimbangkan internet sebagai tempat berjualan. Tempat untuk menjual produk semakin beragam, dari media sosial, marketplace, hingga website dan toko online. Setiap platform berjualan di internet punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, marketplace memungkinkan Anda untuk menjangkau konsumen lebih banyak, namun ada banyak regulasi yang harus Anda penuhi dan pembagian keuntungan. Berbeda dengan website toko online. Anda tidak terikat regulasi apapun karena Anda mengelola website toko online secara mandiri. Keuntungan pun semuanya masuk ke kantong Anda. Memang Anda harus melakukan semuanya secara mandiri, dari membuat produk hingga promosi. Namun, Anda punya kebebasan lebih dan tidak perlu berbagi keuntungan. Number 4. Promotion. Promotion atau promosi adalah segala upaya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk. Promosi dapat dilakukan menggunakan berbagai macam media, dari website, media sosial, surat kabar, radio, televisi, digital ads, media online, video online, hingga podcast. Di era digital ini, mau tidak mau, Anda harus bisa menjangkau calon konsumen melalui ranah dunia maya, baik itu melalui media sosial, traffic organik, digital ads, content marketing, ataupun video marketing. Number 5. Physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik tidak terbatas pada produk fisik saja. Produk fisik hanyalah salah satu dari sekian banyak physical evidence. Bukti fisik bisa berwujud dalam bentuk logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, event, dan website resmi. Seringkali konsumen memerlukan bukti fisik agar semakin yakin untuk memutuskan membeli produk Anda atau tidak. Number 6. People. Yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia atau SDM yang menjalankan bisnis dari direktur sampai staff. SDM adalah aset terpenting dalam bisnis Anda.
salah dalam memilih SDM bisa berakibat fatal pada bisnis Anda. Rekrutmen yang buruk bisa berakibat buruk pada perusahaan Anda dalam banyak aspek. Yang pertama, tentu Anda rugi secara finansial. Proses rekrutmen membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menemukan orang yang kompeten. Jika Anda merekrut orang yang salah, tentu biaya rekrutmen tersebut tidak menghasilkan apapun bagi perusahaan. Kedua, merekrut SDM yang salah juga akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Ada dua kemungkinan dalam hal ini. Kemungkinan pertama, orang yang Anda rekrut tidak punya kompetensi yang Anda butuhkan. Kemungkinan kedua, meskipun orang itu punya kompetensi, perilakunya menghambat kerja tim. Ketiga, kesalahan merekrut SDM juga bisa mengakibatkan buruk pada regulasi bisnis Anda, terutama apabila orang tersebut mengisi posisi yang langsung berhubungan dengan konsumen. Tidak adanya kompetensi atau perilaku yang buruk bisa memberikan kesan buruk pada konsumen yang ia hadapi. Number 7. Proses. Proses adalah prosedur, mekanisme, atau alur yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan Anda. Untuk lebih mudahnya, proses adalah pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk Anda sampai ia melakukan pembelian. Jadi, proses ini dimulai dari bagaimana konsumen mengetahui produk Anda, baik itu dari media sosial, digital ads, blog, atau media lainnya. Ketika konsumen tertarik membeli produk Anda, ia harus melakukan order. Proses ini terus berlangsung sampai konsumen menggunakan barang atau layanan yang dibelinya. Hal terpenting dalam elemen ini adalah konsistensi. Produk atau layanan Anda harus konsisten. Apa yang Anda iklankan harus konsisten dengan apa yang didapatkan oleh konsumen. Inkonsistensi produk akan merusak pengalaman konsumen dan kemungkinan terburuknya konsumen tidak mau menggunakan produk atau layanan Anda lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Apakah kamu belajar hal baru hari ini? Jika iya, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Oke, jadi saudara sudah menyaksikan video ini, video tentang apa itu marketing mix. Jadi dari pembicara tadi telah menjelaskan apa itu marketing mix, ada dua komponen gitu ya. Awalnya 4P, yaitu product, price, place, and promotion, ditambah 3P lagi, jadi people, physical, evidence, dan proses. Di intinya kalau perusahaan itu ingin berhasil, maka itu harus menggunakan 7P, 4P ya, atau 7P dalam bisnisnya. Jadi 7P itu 4P itu mudah karena ya jika Anda tuh ingin melakukan bisnis, melakukan 7P dalam bisnis Anda. Jadi kesimpulannya bahwa perusahaan itu dalam berbisnis itu harus menawarkan produk yang bernilai, sehingga produk itu harus dibuat sesuai dengan konsumen. Jadi semua produk itu dibuat, didesain, maka perusahaan itu harus melakukan riset pasar agar produk yang dibuat itu sesuai dengan konsumen. Oke, dari video ini kita juga dapat mendefinisikan apa itu marketing mix. Jadi marketing mix itu dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai suatu tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Jadi Bu Ari Halma juga menafsirkan marketing itu sebagai satu bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bangunan pemasaran merupakan fondasi model dasar suatu bisnis. Istilah ini dikenalkan pertama kali oleh seorang profesor marketing Harvard bernama Neil Borden pada tahun 1948. Jadi pencetusnya pertama adalah Neil Borden 1948 yang merupakan profesor ya marketing di Harvard University yang terinspirasi dari jurnal koleganya yaitu Prof. James Culliton. Oke, berikut ini Bapak akan sajikan satu lagu marketing mix ya. Jadi marketing ada dilakukan. Kita juga bisa belajar marketing mix itu melalui lagu. Kita saksikan bersama lagu marketing mix.
has to decide how to mix place, promotion, product, and price. They have got to get it right. There's a difference on the segment. The time to wait is customer needs they must focus on. Can afford to get it wrong. It's practice, don't you know? Marketing is easy if you follow the 4Ps. Price, product, place, and promotion. Apply properly and you will see more clearly what a useful tool it can be. Price, product, place, promotion, and essential part of marketing. In order to receive success, you must follow the 4Ps: price, product, place, and promotion. That is key to meeting the needs of your market. Make sure it's got a USP. We don't want it to be too hard to see. Got to beware, lots of product out there. Just get to stand out from the crowd for you to have a chance of getting exactly less. It's for this that you know. Marketing is easy if you follow the 4Ps: price, product, place, and promotion. Say properly and you will see more clearly what a useful tool it can be. Price, product, place, promotion, an essential part of marketing. In order to receive success, you must follow the 4Ps: price, product, place, and promotion. Setting the price, you got to fast, the value of the product your potential customers mind. Set it to high and never goodbye. The trust you make depends on the way you know what to sell. Your product today is exclusive. Is it aimed at smart market? Is for this don't you know? Marketing is easy if you follow the 4Ps: price, product, place, and promotion. Say properly and you will see more clearly what a useful tool it can be. Price, product, place, promotion, an essential part of marketing. In order to receive success, you must follow the 4Ps: price, product, place, and promotion. Place a suitable sense for the product exchange. This could be in a retailer, a wholesaler, on the way. That's a promo. Get your name known from advertising. TV, radio, everything. When you even be it's focused on to know. Marketing is easy if you follow the 4Ps: price, product, place, and promotion. Say properly and you will see more clearly what a useful tool it can be. Price, product, place, promotion, an essential part of marketing. In order to receive success, you must follow the 4Ps: price, product, place, and promotion.
Oke, dari lagu ini kita dapat menunjukkan bahwa bisnis akan berhasil jika pemasaran itu mengikuti 4P ya. Mengikuti 4P, yaitu product, price, place, and promotion ya. Kita belajar ini dan mengambil ya. Jadi pemasaran itu mudah jika kita itu mengikuti 4P. Jadi 4P itu cost acquisition dilaksanakan. Jadi dari 4P itu 3P merupakan pengeluaran dan 1P pendapatan bagi perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengertian kita sudah kupas sedikit tentang pengertian marketing mix. Jadi istilah marketing ini atau bahan pemasaran ini digunakan pertama kali oleh Neil Borden ya pada tahun 64 ya, yang terinspirasi dari gagasan James Cullington 1948. Jadi gagasan pertama dari Cullington, gagasan dari Cullington, kemudian diramu oleh Neil Borden tahun 64 dengan istilah marketing mix. Jadi Borden itu menyusun daftar elemen marketing mix yang tidak 12 aspek, 12 komponen ya. Daftar tersebut kemudian disederhanakan lagi oleh dan dikutip oleh Jerome McCarthy 1998 dan 4 aspek pokok yaitu product, price, place, promotion yang kemudian dengan istilah 4P. Jadi kalau 4P itu dipopulerkan oleh Jerome McCarthy, sedangkan Borden itu mempopulerkan 12 komponen dari marketing mix yang terinspirasi dari Cullington ya. Jadi awal ide dari marketing mix ini adalah dari Borden ya, Neil Borden yang terinspirasi dari James Cullington. Oke, kemudian 4P ini juga mendapat kritik ya. Kritik ya, jadi mendorong sejumlah pakar pemasaran menggunakan model marketing mix yang baru. Di antaranya 7P Service Marketing itu 7P 7P Service Marketing Mix oleh Booms dan Bittner tahun 1991 dan juga model marketing mix holistic marketing oleh Flickr dan Keller tahun 2006. Hingga saat ini model 4P masih tetap paling populer dan menjadi elemen kunci dalam sebagian besar literatur pemasaran. Jadi manajer pemasaran akan mengambil pendekatan tergantung kepada industri dan target rencana pemasarannya. Kita tadi sudah bicara tentang asal usul marketing mix ya. Kemudian ya ini dia dari Neil Borden ya. Ini dari Borden. Ini dalam artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix yang dipublikasi pada tahun 1994, Borden menyusun daftar elemen-elemen bahan pemasaran yang terdiri dari 12 aspek. Yang pertama adalah product planning, yang kedua pricing, yang ketiga branding, yang keempat channel of distribution, yang kelima personal selling, yang keenam advertising, 7 promotion, packaging, display, servicing, physical handling, fact finding dan analisis. Ada 12 komponen dari marketing mix dari Borden, Neil Borden ini. Jadi yang pertama adalah benar-benar orang yang pertama kali mencetuskan istilah marketing mix. Kemudian dari 12 komponen ini disederhanakan ya, menjadi 4P. Jadi model 4P ini dipopulerkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1998 yang mengukakan 4 elemen marketing mix yaitu product, price, promotion, dan place atau distribution. Pertama kita bicara apa itu place ya. Jadi place itu ada tempat dalam marketing mix ya. Pada dasarnya ada suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu kepada lokasi itu produk tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Jadi saluran distribusi dalam marketing ini meliputi kelengkapan produk, lokasi, persediaan, fasilitas, penyimpanan, pengedaran transportasi. Jadi konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi perusahaan kalian sendiri ya. Semakin strategis tempat bis kalian, semakin besar juga keuntungannya akan didapatkan perusahaan. Dengan dapat yang strategis, konsumen akan atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bis kalian, sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi. Oke, bagaimana cara menentukan yang tepat? Hal yang dapatlah kalian lakukan adalah mencari dan menentukan lokasi penjualan yang sesuai dengan target pasar kalian. Apakah itu untuk kalangan bottom, middle, ataupun up. Ini tentang place. Kemudian produk. Apa itu produk ya? Produk ya. Jadi Anda sebagai pengusaha pemasar harus bisa menawarkan produk yang bernilai. Apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Produk dalam marketing mix meliputi variasi, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, garansi, dan itu produk. Kalau Anda membeli itu produk, Anda lihat dulu apa mereknya,
apa fiturnya, apa bagaimana desainnya, kemasannya, ukurannya. Ini itu semua namanya produk. Ya, secara teori produk merupakan segala bentuk hasil usaha ya yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsikan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi produk ini merupakan satu P yang merupakan solusi alat ya yang memberikan solusi pada konsumen yang dapat memecahkan masalah konsumen. Jika kalian ingin sukses dengan strategi marketing, kalian harus dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan keunikan tersendiri, atau menawarkan jasa atau produk yang bernilai bagi konsumen, bagi pelanggan, artinya bermanfaat yang bermanfaatnya sesuai dengan keinginan konsumen ya. Dengan begitu produk atau jasa kalian secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Produk memiliki dua unsur yaitu yang perlu Anda perhatikan, yang perlu kalian perhatikan, yaitu kualitas dan visual. Kalian harus memastikan kualitas dari produk kalian dengan baik ya. Selain itu konsumen juga harus merasa membutuhkan untuk membeli produk atau jasa kalian. Ya, tidak hanya sekedar tertarik, jadi konsumen tapi konsumen membutuhkan produk kalian ya. Kalian. Oke, kemudian basis produk. Jadi cara mudah yang dapat kalian lakukan adalah dengan cara menentukan target pasar terlebih dahulu melalui riset pasar kecil yang terstruktur. Riset yang dilakukan pada segi marketing dapat mencakup informasi respon pasar, keinginan konsumen, dan lain sebagainya. Melalui informasi yang kita dapat dari riset, kita dapat membandingkan produk jasa kalian dengan kompetitor kalian, mengetahui kelebihannya dan kekurangan produk kalian. Setelah itu, kalian dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu produk dan jasa kalian, mencocokkan produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, dan memberikan gambaran prospek produk pada masa yang akan datang. Oke, kemudian promosi. Jadi promosi juga penting ya, yang harus dipakai oleh perusahaan. Tanpa promosi, konsumen tidak akan mengenal produk sekalian ya. Jadi, kalian harus memperhatikan promosi ini juga penting yang untuk diperhatikan ya. Nah, apa itu promosi? Promosi itu adalah strategi yang dilakukan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar atau tahu akan kebaikan produk atau mereknya. Ya, promosi penjualan meliputi periklanan, personal selling, public relation, dan direct marketing. Strategi marketing ini berfokus pada masalah promosi bisnis seperti bagaimana cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Jadi promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain adalah pertama, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Yang kedua, mengomunikasikan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Yang keempat, menginformasikan pada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. Yang kelima, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat produk. Yang keenam, memotivasi konsumen agar membeli atau membeli suatu produk. Ya, kemudian apa tingkat promosi? Pada dasarnya promosi merupakan aktivitas penyebaran informasi yang bersifat membujuk, memengaruhi, dan mengingatkan pasar bahwa produk kalian sudah siap dijual dan dibeli oleh mereka. Salah satu yang dapat kalian lakukan adalah dengan memasang iklan. Iklan dapat dilakukan melalui media-media seperti surat kabar, elektronik, brosur, spanduk, dan sosial media. Pada zaman digital seperti sekarang ini, strategi pemasaran dengan promosi sangatlah mudah karena banyak media yang akan membantu kalian seperti Instagram, sebagai Facebook, Twitter, LinkedIn, dan WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian ada price. Price itu harga. Jadi harga itu bukan satu P yang mendatangkan pendapatan bagi perusahaan yang memberikan pendapatan price ya. Dan tiga P yang menyebabkan pengeluaran bagi perusahaan. Harga merupakan satu di antara elemen-elemen terpenting dalam marketing. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Harga dalam marketing meliputi katalog, diskon, potongan khusus, periode pembayaran, dan pesertaan kredit. Harga ini maksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien kalian untuk mendapatkan produk yang kalian tawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang kalian tawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan yaitu uang dan waktu sesuai dengan manfaat yang ia ingin dapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita perhatikan, jadi konsumen akan membeli produk Anda kalian apabila produk kalian menawarkan produk yang bernilai, artinya produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Maka dari itu, dalam membuat produk itu, semua produk itu harus melakukan riset pasar agar mendapat mengerti apa keinginan pelanggan tersebut. Kemudian masih harga. Jadi terkait poin ini,
fokus kalian adalah bagaimana caranya agar dapat membuat pelanggan itu atau calon pembeli itu potensi itu merasa pengeluarannya itu sesuai dengan apa ia yang dapatkan. Dengan begitu strategi marketing mix akan lebih optimal. Dalam menentukan harga dari produk, kalian harus menghitungnya berdasarkan dengan biaya modal, biaya produksi, modal, dan tambahkan keuntungan beberapa persen. Harga jual terus sesuai dengan harga pasar, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tentunya. Jika kalian ingin menjual dengan harga lebih tinggi, berikanlah perbedaan yang mencolok dibandingkan produk lain, seperti kualitas dan varian, sehingga konsumen merasa worth it dengan harga dari produk tersebut. Kemudian marketing jasa, ini itu di 4P tadi jadi marketing ya, yang dari setelah kritik jadi bermarketing 4P juga kritik, sehingga tambah lagi dengan namanya marketing jasa dan konteks pemesan jasa ini Booms dan Bittners yaitu menambahkan 3 elemen marketing mix dan 4P sehingga dikenal dengan istilah 7P. Jadi marketing 7P itu ditambah dengan 3P lagi yaitu P pertama tuh participant, bukan people ya, tapi participant. Kemudian B proses yaitu physical evidence ya participant proses physical evidence. Jadi participant memang orang yang terlibat, proses itu proses, physical evidence itu adalah tempat tampilan fisik. Kemudian partisipan, jadi aspek orang yang dimaksud bukan hanya konsumen saja ya, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja atau karyawan hingga tim bisnis. Tapi ini sangat penting ya diperhatikan. SDM ini orang yang penting dalam strategi marketing begini. SDM ini sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan ya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan atau bahkan kemunduran dari satu perusahaan. Inilah yang mengapa bagi perusahaan berlomba-lomba untuk mencari kandidat pekerja terbaik. Mereka bahkan rela membayar lebih untuk menyewa pihak pencari kerja independen yang sudah ahli dalam mencarikan kandidat pekerja bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu mengendaki pekerja yang terampil, yang berpengetahuan, yang kemampuan ya, sehingga nanti mereka bekerja dan dapat memberi kontribusi ke kinerja perusahaan ya. Oke, kemudian partisipan pertanyaan terkait apakah karyawan tersebut memiliki performa tinggi atau sebaliknya. Apakah karyawan tersebut loyal atau sebaliknya? Apakah karyawan tersebut mampu melayani konsumen dengan baik atau sebaliknya? Akan ikut membantu kesuksesan sebuah perusahaan jasa di pasaran. Atau penilaiannya dalam istilah attitude. Ya, jadi karyawan punya attitude ya dan motivasi dari karyawan bisnis jasa. Attitude dapat didefinisikan dengan berbagai bentuk seperti penampilan karyawan, suara dan bicara, body language-nya, ekspresi wajah, dan tutur kata. Adapun motivasi akan menentukan sejauh apa karyawan ingin atau menyukai kerja yang akan dilakukan. Jadi dalam partisipan. Kemudian proses. Jadi aspek proses ini merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan, serta disampaikan kepada konsumen. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan memenuhi permintaan terhadap konsumennya, mulai dari konsumen memesan order, hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa perusahaan tertentu biasanya memiliki cara yang unik atau khusus dalam melayani konsumennya. Seperti halnya di satu restoran, ada beberapa restoran yang memberikan open kitchen. Apa itu open kitchen? Yaitu konsumen bisa melihat tiap proses pembuatan makanan yang mereka pesan. Cara servis itu seperti ini adalah salah satu contoh penerapan strategi marketing suatu bisnis kuliner. Kemudian physical evidence, tampilan fisik ya, penting ya, adalah semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis ya. Tampilan fisik usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan, apakah perusahaan itu menggunakan internet yang unik, lighting sistem yang menarik ya, desain ruangan yang menarik, perhatian dan lain sebagainya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan lingkungan suatu perusahaan tentu akan mempengaruhi mood pengunjung ya. Desain interior yang terkesan mengatakan itu akan membuat konsumen merasa agak sedikit tidak nyaman dengan keadaan di perusahaan tersebut. Itu dia, itu physical evidence. Bangunan harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah. Komponen visual sangatlah penting dalam strategi marketing ini. Kemudian Philip Kotler ya, jadi kalau Philip Kotler marketing dalam polisi marketing. Jadi Philip Kotler dan Kevin Lynn Keller 2006 memodifikasi elemen marketing 4P dan menyebutnya sebagai evolusi dari manajemen pemasaran yang meliputi people, proses, program. Jadi program ini juga mencakup produk, price, place, dan promotion dan performance. Performance mungkin ya perusahaan yang bisa mencakup penjualan, laba perusahaan, dan sebagainya. Oke, jadi untuk apa sih marketing itu dipahami, dipelajari?
Tujuannya adalah pertama direct marketing, yang kedua advertising, yang ketiga sales promotion ya. Tujuannya direct marketing itu adalah satu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat digunakan satu atau lebih media iklan untuk mencari tanggapan atau transaksi yang dapat diukur di suatu lokasi. Kemudian advertising itu adalah periklanan, salah satu dan bentuk kegiatan penting dalam marketing mix. Tujuan utama dari iklan adalah untuk memberikan informasi tentang produk barang maupun jasa kepada konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Kemudian sales promotion merupakan kumpulan berbagai alat intensif yang berancang untuk mendorong pembentukan suatu barang atau jasa. Nah, itu ya. Jadi ini sedangkan fungsi marketing mix adalah pertama sebagai fungsi perantara. Marketing mix merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan akses pertukaran dengan distribusi fisik. Kemudian mampu menganalisis keuangan, pebisnis harus mengetahui bagaimana biaya dan pendapatan sesuai dengan sesuatu yang terjadi, alokasi sumber daya yang bijaksana, artinya sumber daya biasanya bersifat terbatas yang harus digunakan sebaik mungkin dan memfasilitasi proses komunikasi. Inilah yang dapat sampaikan tentang pemasaran. Jadi pada video ini kita sudah belajar apa itu marketing mix, bagaimana asal usul marketing mix. Dapat simpulkan bahwa pertama kali istilah marketing ini dicetuskan oleh Neil Borden ya, kemudian ditambah oleh Neil dengan istilahnya namanya marketing 7P marketing service marketing mix ya, oleh Phil Kotler marketing mix dalam holistic marketing yang disebut dengan istilah evolusi dari media pemasaran. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Anda subscribe, terus kemudian setelah Anda tonton video ini, silakan Anda video record ya, video record apa yang Anda pelajari, apa kesimpulannya, dan apa yang sudah manfaat apa yang Anda dapatkan dari video ini. Dan Anda video record, kumpulkan link video recordnya di grup WhatsApp. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.